Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa yang saya hormati, para pemirsa dimanapun siaran ini dapat diakses yang juga saya hormati, izinkanlah juga saya di kesempatan ini menyampaikan selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita memasuki season perkuliahan yang ke-10, di mana kita hari ini mengangkat sebuah tema terkait dengan filsafat ilmu dan perkembangan dunia digital. Jika di pertemuan ke-9, pertemuan yang lalu, kita berbicara tentang proses perkembangan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan manusia dari masa lampau, masa prasejarah, sampai batas manusia mengalami masa modernisme. Maka di perjumpaan ini kita berbicara tentang filsafat ilmu dan era digital. Harus kita pahami bahwa saat ini masyarakat sedang memasuki sebuah era yang disebut dengan era digital. Sebuah era di mana peran-peran manusia perlahan namun pasti digantikan oleh peran-peran mesin. Orang-orang menyebutnya dengan era megamekanis, di mana produk-produk teknologi berbasis digital yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan mempercepat pekerjaan. Masyarakatnya, generasinya disebut dengan milenial, dan industrinya dikenal dengan industri 4.0. Sedangkan situasi secara psikologis dan pemikiran disebut dengan istilah postmodernisme. Inilah sebuah era yang akumulatif dari sejumlah terminologi yang saya sebutkan tadi. Era digital, megamekanis, masyarakat milenial yang hidup di zaman industri 4.0 yang mengalami sebuah situasi psikologis dan cara berpikir manusia dalam konteks postmodernisme. Kehadiran era digital sebagai proses perkembangan pengetahuan, proses perkembangan ilmu pengetahuan dari analog, dari manual ke digital, merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Perkembangan teknologi hari ini mengakibatkan ledakan informasi, ledakan teknologi di semua sektor, yang semuanya adalah bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, mempercepat pekerjaan, dan juga tentu mengembangkan peradaban ke arah yang lebih baik. Hadirnya era digital mengakibatkan peran-peran manusia seperti di awal saya sampaikan tadi, perlahan namun pasti diganti oleh peran-peran mesin. Anda masih ingat dahulu kita mengenal Pak Pos yang sering datang ke rumah, mengantarkan surat, mengantarkan kartu lebaran dan sejenisnya. Hari ini ada, tapi tidak sebanyak masa lalu. Peran-peran Pak Pos itu digantikan oleh peran-peran aplikasi yang seperti Anda ketahui, kalau ingin mengirim sesuatu, pesan, teks, atau apalah namanya, Anda tinggal menggunakan aplikasi apa yang Anda inginkan.
secepat kilat informasi yang Anda inginkan itu sampai ke sasaran yang Anda inginkan. Luar biasa. Mungkin dahulu orang-orang belum pernah membayangkan hal-hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang dahulu belajar Al-Quran melalui guru. Didatangkan guru mengaji, belajar tajwid, belajar tartil, dan sejenisnya. Tapi guru mengaji itu hari ini bisa diambil alih oleh peran sebuah mesin yang namanya adalah mesin pembelajar Al-Quran. Di situ lengkap semua aplikasi dan menu yang tersedia. Anda bisa membuka tafsir, membuka cara membaca dengan tajwid yang baik, memilih siapa qari yang diinginkan, bisa disuruh berulang-ulang. Dan aplikasi itu tidak pernah marah kalau disuruh berulang-ulang. Tapi kalau mungkin guru mengaji, disuruh berulang-ulang, bisa capek dia. Sebuah era di mana saat ini Anda hidup menyaksikan kedahsyatan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh manusia sebagai efek daripada peradaban manusia yang suka bertanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Era digital mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin membuat paper, kertas-kertas, berubah menjadi model lain. Sebutlah misalnya perusahaan besar, persurat kabaran. Dahulu setiap pagi kita bisa membaca surat kabar, siang juga begitu, bahkan surat kabar yang terbit malam, yang menggunakan paper. Hari ini masih ada, ya. Tapi hari ini koran-koran berbasis media online, paperless istilahnya, itu lebih banyak dan lebih cepat diakses daripada koran-koran paper. Kalau koran paper kita menunggu besok. Kalau kejadiannya malam, maka harus menunggu besok pagi. Tapi kalau media online, paperless, yang menggunakan jaringan, maka kita bisa mengakses informasi pada waktu itu juga. Cuman ada efeknya. Efeknya adalah karena peran-peran manusia diambil alih oleh peran mesin, maka manusia mengalami turbulensi psikologis. Efek daripada misalnya ketiadaan pekerjaan. Itu contoh sederhananya. Dahulu kan orang menjaga di tol, beberapa orang pegawai dipakai di sana. Sekarang pegawai tol itu kan dikurangi, hanya satu mungkin atau dua. Sisanya adalah menggunakan e-money, hanya menggunakan kartu, tidak ada manusianya. Orang keluar masuk hanya menggunakan kartu. Artinya apa? Manusia kehilangan pekerjaan. Di era digital hari ini juga kita lihat bagaimana perkembangan travel berbasis building. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, bahkan ketika saya masih mahasiswa, saya banyak menemukan travel berbasis building. Ada tokonya, ada rokonya, ada tempat mereka bekerja. Hari ini ketika saya berjalan ke semua wilayah, hampir saya sulit menemukan travel yang berbentuk bangunan ada di mana-mana. Hanya ada satu dua yang saya kenal. Setelah itu tidak. Kenapa? Karena sistem traveling seperti itu sekarang diambil alih oleh sistem traveling menggunakan online, aplikasi.
Saya tidak usah menyebut nama aplikasi, tapi Anda bisa buka saja. Anda tinggal menggunakan aplikasi ini, kemudian beli tiket, beberapa menit kemudian Anda sudah mendapatkan tiketnya. Dan tiket itu nggak menggunakan paper, ada di software komputer atau di software handphone Anda. Bahkan ketika Anda melapor di di airport sekalipun, Anda boleh tidak menggunakan paper. Anda cukup memberitahu kepada petugas di counter itu, ini adalah tiket Anda yang ada di dalam handphone atau di software tadi. Itu artinya apa? Keberadaan dunia digital ini di satu sisi mendatangkan manfaat yang luar biasa, mendatangkan kemudahan yang begitu luar biasa, mendatangkan peradaban manusia yang begitu luar biasa. Namun di sisi lain, manusia mengalami kegalauan. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan mereka hilang. Mereka mengalami dislokasi sosial, state of alienation. Ada kegalauan yang begitu dalam karena ketidakmampuan manusia menghadapi era digital itu. Pikiran kita masih analog, sementara dunia sudah berkembang maju ke arah digital seperti itu. Artinya apa? Orang yang tidak bisa mengimbangi perkembangan dunia digital akan kehilangan kesempatan, akan ketinggalan. Orang begitu cepat melaju sedemikian rupa, kalau kita masih mempertahankan dunia-dunia analog seperti yang selama kita lakukan, kita akan ketinggalan. Anda boleh lihat bagaimana mesin pemanen padi. Kalau dahulu di zaman saya waktu kecil hanya dengan tangan manual, sekarang Jepang menggunakan teknologi traktor yang langsung memanen secara masif dan bisa membersihkan padi sekaligus membuang dengan memilah antara padi yang bersih dengan daun-daunnya. Bagaimana kecanggihan era teknologi digital hari ini? Orang memanen kentang misalnya menggunakan sebuah mesin yang per hari bisa mengangkat kentang, menghasilkan kentang ribuan ton jumlah berat dibanding dengan masa lalu secara manual. Dan begitu banyak contoh-contoh yang lain yang Anda bisa saksikan. Bahkan hari ini sudah kita temukan juga robot-robot yang bisa berbicara, robot yang bisa berdialog. Bahkan di zaman COVID-19 ini saya saksikan ada robot yang bisa disuruh oleh petugas mengantarkan minuman, makanan, menggantikan tugas-tugas daripada para perawat itu. Ini adalah dunia kita hari ini. Dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi sebagai proses berpikir manusia. Sebagai jawaban dari pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Saya ingin meminta Anda semua di penghujung daripada tayangan ini, kalau saya sudah mencontohkan beberapa fakta dalam kehidupan tentang perkembangan dunia digital, perkembangan teknologi, perkembangan pertanian, saya minta Anda memberikan satu contoh saja di bidang lain yang Anda anggap ini adalah salah satu perkembangan yang sangat luar biasa perubahannya daripada masa lalu ke masa hari ini. Saya kira Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Contoh sederhananya misalnya dahulu orang mesin tik berubah menjadi IBM, berubah menjadi komputer, berubah menjadi laptop dan seterusnya. Saya minta Anda di samping menarasikan apa yang saya sampaikan ini, di samping mengulas apa yang saya sampaikan ini, Anda juga mencoba memberikan contoh lain di bidang kehidupan terkait dengan perkembangan teknologi digital hari ini. Demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.